Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini kembali kita membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, ya, masih tentang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita sampai sini. Maliki yaumiddin, yaitu rajanya pada hari kiamat. Raja penguasa pada hari kiamat. Kemudian Maliki yaumiddin. Ini juga artinya orang yang memiliki, ya. Berarti zat yang memiliki. Ketika dinisbatkan atau disandarkan kepada hari kiamat, maka artinya zat yang memiliki dan mengatur hari kiamat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maliki yaumiddin. Nah, dalam penulisannya ini ada maliki itu tidak kata alifnya tapi dibaca panjang, ya. Harokatnya baik ditegakkan, itu penulisannya. Nah, ada penulisan lagi memang ada alifnya, ya, kemudian liki, jadi maliki. Itu boleh juga menuliskan seperti itu, maknanya tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda maknanya, ya. Jadi maliki yaumiddin, pada lafaz maliki yaumiddin ini bahwasanya la milka zahiran fihi li ahadin, bahwasanya tidak ada kepemilikan atau tidak ada penguasa, tidak ada raja secara zahirnya pada hari kiamat bagi siapapun kecuali bagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maliki yaumiddin. Kalau ketika kehidupan di dunia, ya sah-sah baik. Wong ada yang mengaku raja, mengaku penguasa, mengaku sebagai pelindung dunia dan lain sebagainya. Tapi hanya sebatas dunia, ya, hanya sebatas dunia, ya. Itulah disebut di sini adalah pada hari pembalasan, ya. Maliki yaumiddin itu pada hari pembalasan atau hari kiamat. Ketika pada hari kiamat, maka raja yang ada di dunia pun ya tidak memiliki peran apa-apa, ya. Raja yang diklaim sebagai raja dunia, bahkan penguasa dunia pun tidak memiliki kekuasaan dan daya kekuatan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sang penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maliki yaumiddin, ya, yaumiddin ini maknanya banyak. Ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Tapi intinya hari pembalasan itu yaitu pada hari kiamat, yaitu, ya, pada hari kiamat. Nah, dalam proses hari kiamat ini ada dimulai dengan peniupan sangkakala, ya. Peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israfil. Itulah mulai proses. Itu namanya mulai proses kiamat kubro, ya. Mulai terjadinya proses kiamat kubro. Nah, ketika ditiupkan yang pertama, maka seluruh alam semesta akan menjadi hancur lebur, ya.
Pak Ustadz, apa niup trompet tuh kita dengarnya suara trompet? Tidak, ya. Kita bukan apa namanya terus seluruh manusia mendengar suara trompet. Bukan seperti itu menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi yang dimaksud itu ya ketika ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil itu ya, yaitu ketika dimulainya aba-aba, dimulainya tahap, dimulainya prosesi ya, dimulainya prosesi terjadinya hari kiamat. Nah, masalah ada yang dengar apa tidak, ya memang ada yang dengar, ada yang tidak galo-galonya ya. Ya cawung apa namanya wong wisuda itulah ya. Wong wisuda pas dimulai prosesi ada yang di dalam, ada yang di barisan belakang, barisan depan, barisan belakang, ada juga yang di luar. Seperti itulah ya. Nah, yang di luar yang apa namanya yang di dalam mulai bawa apa namanya ada tongkat tuh ya, Pak Anak yang untuk wisuda itu. Langsung deng nah gitu. Proses dimulai ya. Nah, yang depan dengar. Yang depan dengar. Yang belakang kurang dengar. Apalagi yang di luar. Tapi apakah mereka disebut yang di luar itu tidak tahu proses yang di dalam? Tahu. Wong di luar ini meskipun tidak dengar, ikut, dia menyatakan ikut dalam proses itu ya. Proses wisuda itu meskipun dia cuma ngantar. Nah, ya analoginya seperti itu ya, meskipun dia cuma ngantar. Nah, tiupan sangkakala trompetnya malaikat Israfil itu bisa didengar, ya bisa tidak oleh manusia pada waktu itu ya. Dan itu tidak pengaruh apakah itu mendengar itu ada tersebut sebagai orang yang soleh ya. Tapi itulah namanya proses kiamat itu terjadi. Makanya dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah itu ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus ya. Wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Nah ini ya, dalam proses tiupan sangkakala itu yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Dan pada hari itu di mana manusia seperti daun yang dimakan ular ya. Kreteng galo-galo ya, seperti disebut juga seperti ada wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan seperti apa namanya gunung-gunung pun seperti laron-laron yang berterbangan. Berarti gunung itu hancur kan, hancur lebur ya, hancur lebur di hadapan manusia pada waktu itu. Dan manusia tidak lagi ngereken apa dia nak dengar trompet apa tidak ketika seperti itu ya. Mana pula nak mereken nak dengar trompet apa tidak, tapi itulah mereka baru sadar. Makanya disebut akhirnya mereka baru sadar, oh ini ternyata terjadi kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian di antara mereka bahwa tidak mendengar nama tiupan sangkakala itu, tapi ikut dalam proses itu ya, pasti ikut dalam proses terjadinya kiamat ya. Jadi dimulai dengan peniupan sangkakala. Nah, kemudian pada setelah selesai galau, maka dimulai lagi dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, pada tiupan sangkakala yang kedua ini disebut dengan Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang yang tidak memiliki kuburan ya. Meskipun orang yang tidak memiliki kuburan ini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak muan Pak. Ini sekarang bela padat yan. Makanya di padang mahsyar itu ada gambaran wong itu saling berhimpitan, dibangkitkan dengan tanpa sehelai benang pun mereka berhimpitan, bahkan keringat mereka sampai menutupi ke mulut-mulut mereka sendiri sampai ke ubun-ubun. Ya, kadang keringat itu ya. Ini pada waktu itu udah ada ngereken lagi. Nah, meskipun tanpa penutup badan sedikit pun ya kata urusan pikiran nak kemana-mana lagi, karena fokus mikir badan dewe-dewe sudah ya. Sudah mau fokus mikir, nah aku ini nak kemana, apa jadinya aku nih ya Allah, ini ya susah sudah. Nah itu namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian pada setelah hari kebangkitan maka menuju kepada yaumul mahsyar. Hari dikumpulkanlah dari dalam satu, disebut dengan bahasa dalam satu tempat disebut dengan padang mahsyar. Ya. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Seluruhnya dikumpulkan di situ. Umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di situ. Nah, ya, uang berkumpul kadang kita, kalau kita lah pernah haji, itu yang pernah naik haji itu kumpul di padang Arafah, bela dibayangkan cak mano itunya padatnya. Ini dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Itu kadang ada uang kampanye apalah itu kumpul di lapangan, luar biasa banyaknya misalnya kan, luar biasa banyaknya lah, ngeri gitu. Nah ini baru sekelompok ya, baru sekelompok kecil dari manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan. Nah disitulah mulai ada namanya syafa'atu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada pertolongan, bantuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar. Jadi baginda Rasulullah akan membantu umatnya ya pada waktu itu. Nah, cak mano ya Ustaz? Itu Rasulullah tahu dengan kita itu, bantu itu. Makanya dalam keterangan lain disebutkan min atharil wudu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mampu mengenal umatnya dari bekas tanda air wudu. Ya. Jadi kita sering ngambil air wudu untuk sholat itu akhirnya nanti wajah-wajah orang-orang Islam yang sering berwudu ini nantinya mencorong, istilahnya bersinar nanti bekas tanda air wudhu itu pada mulai di padang mahsyar. Nah disitulah baginda Rasulullah SAW mengenali umatnya. Itu proses ya. Kemudian setelah padang mahsyar maka disebut dengan yaum, balik lagi ngantri siko-siko sampai ya dipanggil siko-siko menuju apa? Menuju yaumul hisab, hari perhitungan amal, ngantar SPJ dewek-dewek. Nah, ketika dipanggil itulah ya, waman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, ketika dipanggil dari hari padang mahsyar itu menuju hari perhitungan amal, maka barang siapa yang diberi kitab amal catatan amal kebaikannya dengan diterima dengan tangan kanan, maka insya Allah dia akan dihisab, akan diperhitung, dihisab itu dihitung ya, dihitung amalnya dengan perhitungan yang gampang ya, dengan perhitungan yang gampang. Karena apa? SPJ-nya lah bener, dak katik namanya utak-atik. Tidak banyak coretan SPJ-nya nih. Nah, ini ya, SPJ-nya lah benar, SPJ amal perbuatannya ini ya. Jadi pada hari itu kemudian
menuju hari perhitungan amal, disebut dengan yaumul hisab. Nah, kemudian pada nanti dipanggil sikok-sikok berdasarkan nama. Makanya kemudian berdasarkan nama, yang nama disebutkan di situ, nama yang paling duluan dipanggil tuh ada yang namanya Abdullah. Nah, itu siapa namanya Abdullah itu dipanggil duluan. Aman Hendra ini Ramo. Iya. Nama Abdullah. Kemudian ada nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, Abdul Wahid. Ada nama Abdun ya di depan, ya, Abdun. Maka itu duluan dipanggil menurut para ulama. Menurut para ulama seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah habis nama Abdun tuh baru nama yang ada nama Muhammad. Ada nama baginda Rasulullah SAW. Kemudian disusul dengan nama para nabi. Ya, Yusuf, Sulaiman, ya, Zakaria. Nah, ini ya. Ini ada nama-nama yang dipanggil duluan. Tapi dipanggil duluan ini bukan kok belum mesti dia selamat, atau belum mesti dia ahli surga, belum mesti ahli neraka, ya, dipanggil duluan ini, ya. Karena kebetulan namanya baik, ya, namanya baik seperti itu. Nah, setelah itu nama yang memiliki makna dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Nah, ini ya. Mulai masuk kategori ini Pak Haji Samsu, ya, Pak Nasruddin. Nah, ini mulai masuk kategori ini. Mulai masuk kategori yang ini. Nama yang memiliki makna yang berasal dari nama bahasa Arab. Ya. Nah, yang terakhir, kalau terakhir ini nama-nama umum yang tidak kate maknanya dalam bahasa Arab, ya. Ya, itu tadi Hendra. Kloter terakhir itu masuk. Sudah sono. Pak Medina sekloter gitu, Pak. Ini. Oh, ada Ahmadnya. Wah, masalah. Nah, iya, ada Ahmadnya, ada duluan dia. Makanya kemudian pas kami akan nikah dulu oleh Kiai Abdullah Faqih Langitan, aku ditambahin nama Maksum. Nah, jadi masuk baca duluan juga aku. Serempak lah dengan rombongan Pak Nasrul. Jadi ya, karena ada nama Arabnya di sini, sudah, ya, itu dipanggil duluan sikok, ya. Nah, setelah yaumul hisab, hari perhitungan amal, disebut dengan masuk kepada yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari pertimbangan amal. Makanya kemudian dalam surah Al-Qari'ah disebutkan faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini penjelasan tentang adanya yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka dia akan fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan dapat kehidupan yang enak, kehidupan yang enak bagi dirinya, yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya. Nah, setelah yaumul mizan baru namanya sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Ya, jembatan disebut siratul mustaqim. Ya. Nah, menurut berbagai riwayat, sirat ini diibaratkan seperti rambut yang dibelah 7 saking tipisnya. Wah, ini ya, rambut tulap kecil lah, tipis, masih dibelah 7 juga. Nah, makanya di sini ini
perlunya apa namanya amal perbuatan tuh di situ. Maka disebutkan dalam menyeberang sirat, nengok jembatan model tuh, ada yang tidak berani, banyak yang tidak berani, ada yang pede-pede baik, pede. Apa namanya? Kalau para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah ya sudah, pas. Makanya kemudian disebutkan ada yang menyeberangi sirat itu, jembatan itu dengan kalbarti, secepat kilat. Ada golongan seperti itu, plus selesai sampai ke seberang. Karena di seberang itu disebut dengan al jannah raudhatum min riyadil jannah, taman-taman surga. Aman tidak selamat, terjun ke bawah. Nah ini nah, tahu deh bawah nih tempatnya ya. Nah, aman tidak selamat, terjun ke bawah. Ada yang kalbarti, secepat kilat. Ada yang seperti larinya kuda, ya itu ya, larinya kuda ya, selamat ya. Kemudian ada yang dengan cara berlari biasa, ada ya. Ada yang apa namanya dengan yang merangkak merangkak. Nah, ada yang ngesot. Nah ya, ngesot. Nah, lamo iku ringan malaikat. Lah lambat iku ngesot tepat, tendang malaikat dan selesai. Ya. Nah, ada yang tidak berani sama sekali. Nah, ini. Nah, yang tidak berani sama sekali, apa namanya ini, yang tidak berani sama sekali itu juga jangan kita anggap mereka menjadi ahli neraka. Belum mesti. Iya, belum mesti. Mentalnya udah ganti. Akhirnya ketika tidak berani itu ditanya oleh malaikat, kamu umat siapa? Kami umatnya siapa? Kami umatnya Muhammad. Adakah amalan yang kamu istiqomahkan? Kata malaikat, hai fulan, adakah amalan yang kamu istiqomahkan di dunia? Ada. Apa? Aku pernah setiap masuk ke masjid, aku sembahyang tahiyatul masjid. Panggil masjid kamu yang kamu pernah sholat tahiyatul masjid, sering sholat tahiyatul masjid. Nah, ya, panggil. Maka dipanggil, maka datanglah masjid. Datang masjid itu pintunya langsung terbuka dan kita uang itu tadi, si fulan tadi masuk ke dalam masjid yang bawa isya. Nah itu ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Gunanya sholat tahiyatul masjid seperti itu ya, sholat tahiyatul masjid. Jadi registrasi ya, kita daftar jadi jamaah tetap di masjid itu. Nah masjid itu nantinya akan yang membawa kita ya. Kita ngaku jamaah tetap tapi tidak pernah sholat tahiyatul masjid, ya itulah ya istilahnya tidak diterima oleh masjid. Kita sholat di dalam masjid itu tapi tidak pernah sholat tahiyatul masjid, sama baik melok kuliah tapi tidak daftar. Ya. Ngaku mahasiswa Unibi, mahasiswanya Pak Nas, tapi Pak Nas tidak tahu kapan dia didaftar katanya. melok dalam ruang pembelajaran dengan mahasiswa, melok bang, tapi tidak registrasi, itu namanya apa tadi, penumpang gelap, ya. Nah, itu. Jadi makanya penting sholat tahiyatul masjid itu. Kalau kita pengen diakui sebagai jamaahnya masjid satu masjid, dan inilah nanti akan namanya mendapatkan syafaat dari amal kebaikan. Atau aku pernah kurban, wah ya misalnya, wahai si fulan, apa amalan kamu? Ya fulan, ini saya tuh pernah berkurban, ya, sudah. Pernah berkurban apa? Sapi atau kambing, ya, panggil ya, kurbannya dipanggil, maka datanglah hewan kurban tersebut. Nah inilah yang dipakai untuk kendaraan, pakai untuk menyeberang sirat ya. Insya Allah selamat. Ada yang apa namanya amalan istiqomah dengan membaca Al-Quran, yang dia ingat, aku sering membaca Al-Quran, maka kemudian Al-Quran tersebut yang datang.
kemudian membawa orang tersebut, istilahnya membawa orang tersebut menyeberangi siratal mustaqim. Nah, jadi apa namanya, amal-amal kebaikan perbuatan kita yang kita istiqomahkan, ya termasuk insya Allah semoga apa namanya taklim kita ini menjadi juga sebuah perbuatan yang istiqomah, maka bisa menjadi salah satu penyebab kita dimudahkan urusannya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi itulah proses namanya sirat, ya, sirat. Nah, kemudian ketika wong yang tidak selamat di sirat terjun ke bawah. Nah, ketika wong yang tidak berani nyebrang tadi, ketika ditanya bukan umat Muhammad, ya, bukan umat Muhammad, bukan umatnya para nabi, dan dia disebut wong kafir atau mana, ya langsung tendang malaikat, dem dosa salah nyebrang, jangan nyekur bae, nyebur bae ke bawah langsung, ya. Dosa lagi proses sirat, ini ya, proses sirat langsung jebur bae ke bawah, langsung mereka ini langsung dilempar oleh para malaikat ke neraka jahanam. Jadi itulah proses terjadi disebut dengan yaumiddin, ya, hari pembalasan atau hari kiamat. Dan ulama ada yang mengabarkan bahwasanya setiap proses tersebut waktunya sama, yaitu selama 40 tahun masing-masing, ya. 40 tahun 40 tahun waktu proses tersebut. Hari kebangkitan 40 tahun, padang mahsyar 40 tahun, yaumul hisab 40 tahun, pola 40 tahun kali. Ya, kita di cuma umur 70, 80 berarti baru 2 proses. Ya, 2 proses. Nah, masalah 40 tahunnya ini ulama kembali berbeda pendapat. Apa 40 tahun ini hitungannya manusia, apa hitungannya Allah? Ini ya. Kita minta berdoa semoga ini 40 tahun ini hitungan manusia. Ya, kalau hitungan manusia. Tapi kalau hitungannya Allah, ya harus buat bekal yang banyak. Karena hitungannya Allah ini 1000 tahun hitungan manusia ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari hitungannya Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Nah, itu nggak dewe 40 tahun di akhirat tuh sama kalau hitungan manusia berapa tahun. Nah, ini ya. Jadi kita berdoa semoga 40 tahunnya itu 40 tahun hitungannya kita ini, hitungannya manusia ya. Kalau sampai 40 tahun hitungannya Allah, tidak baca ngitungnya berapa lama, Pak. Ya, karena 1 hari hitungannya Allah itu 1000 tahun hitungan manusia. Kita tahun 2000 ini menurut Allah itu baru 2 hari. Ya, menurut Allah ini baru 2 hari kita. Ini padahal tahun 2000 tahun itulah sudah permasalahan perkembangan manusia lah banyak nian. Ya. Jarak kita dengan Nabi 1400 tahun. 1400 tahun, makanya apa namanya, menurut Allah baru 1 hari setengah berarti ya. Nah, sehari setengah gitu jarak kita dengan Nabi menurut hitungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah proses singkat yang kita ceritakan tentang adanya namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat ini penguasa tunggalnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses-proses hari kiamat itu ada cerita-cerita mendetail ya. Nanti kita bahas di lain kali tentang cerita-cerita mendetail atau peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa terperinci yang terjadi dalam setiap proses itu ada. Ya. Bagaimana ketika kemudian ada percakapan seperti di yaumul mizan ya, hari perhitungan amal, ada uang protes ya, komplain
komplain dengan apa namanya malaikat tentang hitungannya, tentang sipulan, ya, tentang sipulan yang dinyatakan sebagai ahli sorga. Itu ada seperti itu cerita, tapi itu tidak banyak istilah cerita yang model itu, ya, istilah kejadian seperti itu, ya. Namanya kejadian secara umum, ya, proses secara umum tadi ya berlangsung seperti biasa, sebagaimana skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Maliki Yaumiddin ini kita ma-nya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ya. Nah, jangan dibaca pendek. Tapi alhamdulillah kalau kita ini masalah Maliki Yaumiddin ini sudah terbiasa dibaca panjang. Nah, kadang kita ikut-ikutan pada surat An-Nas. Surat An-Nas itu ada ya, Malikin Nas. Nah, karena tulisannya sama, akhirnya dibaca panjang juga ma-nya. Nah, ini pada Malikin Nas itu, ya. Kalau Malikin Nas ini baca pendek, ya. Nah, beda. Jangan dibaca panjang, Malikin Nas. Nah, ini ya, karena sama dengan Maliki Yaumiddin. Nah, ya. Jadi Malikin Nas itu dibaca pendek, tapi kalau Maliki Yaumiddin ini ma-nya dibaca panjang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, ya, tentang peristiwa, penjelasan singkat tentang proses hari kiamat. Karena apa? Maliki Yaumiddin ini menerangkan bahwa Allah sebagai penguasa tunggal yang pada hari pembalasan atau hari kiamat. Itu saja yang bisa disampaikan. Pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.